19 September 2020, saya dan beberapa teman saya mengunjungi salah satu gunung yang terletak di Jawa Timur. Ya, Gunung Wilis. Gunung dengan pesona kemegahan puncaknya dan keasrian alamnya yang bisa dibilang masih cukup terjaga. Dan perjalanan kita mulai dari sini. Setelah semalaman mengistirahatkan raga dan jiwa, kami bersiap untuk memulai perjalanan. Awalnya, kami berencana untuk bangun pukul 3 petang dengan harapan segera bertolak menuju base camp. Tapi itu hanyalah wacana, karena kami sangat santai. Tapi tak masalah, toh kami juga tidak terburu-buru dengan waktu. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 7:30 menit. Kurang lebih 1 jam naik motor, kami sampai di base camp. Di sini kami langsung melakukan registrasi. Dan untuk biaya pendakian, kami cukup ditarik 10.000 per motor. Dan jika diperinci, kalau kalian satu motor itu 2 orang, maka biaya yang dikeluarkan adalah 5.000 per orang. Cukup murah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, pada pendakian kali ini, kami memilih via bumi perkemahan Jurang Senggani. Tepatnya terletak di Desa Ngelurut, Kecamatan Sedang, Kabupaten Tulungagung. Sehabis menyelesaikan registrasi dan sejenisnya, kami mulai siap-siap dan berdoa. Kami memulai pendakian dari base camp sekitar pukul 9 pagi lebih. Oh ya teman-teman, pada pendakian kali ini kami berjumlah 5 orang. Dan mungkin ini akan menjadi pendakian terakhir kami sebelum kami berpisah dan mulai masuk di bangku perkuliahan masing-masing. Di awal perjalanan, jalur masih belum terlalu menanjak. Kami juga disuguhkan dengan hutan pinus yang berjajar rapi. Jalur pendakian pun masih sangat lebar. Beberapa kali, kami saling salip penyalip dengan teman-teman pramuka dari salah satu madrasah di Tulungagung. Sekedar info, Gunung Wilis merupakan gunung yang letaknya membentang dikelilingi 6 kabupaten, antara lain Kabupaten Kediri, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek. Menurut Wikipedia, puncak tertinggi gunung ini berada di kisaran 2563 mdpl, yaitu di puncak Liman atau Ngeliman. Oh ya teman-teman, sedikit cerita. Sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya pada saat saya kelas 10 MA, saya dan teman-teman kelas saya juga pernah menuju ke sini. Waktu itu, kami berencana untuk mengunjungi air terjun Jurang Senggani. Namun, kami berhenti dan kembali di tengah perjalanan. Ya, kami tidak sampai ke air terjunnya, karena pada saat itu, kami bisa dibilang sangat-sangat kurang persiapan. Kami juga tidak mengira bahwa perjalanan kakinya cukup jauh, dan ditambah dengan beberapa teman saya yang mendengar suara-suara aneh dan mistis. Oke, kita tinggalkan dulu cerita lama. Setelah beberapa saat berjalan, kami sampai di perjabakan jalan, di mana kalau kita lurus akan mengarah ke air terjun Jurang Senggani. Dan untuk ke puncak, kita harus memilih jalur yang kanan teman-teman. Dari awal kita mengikuti trek untuk ke arah air terjun Jurang Senggani. Nanti sampai di sini. Nah,
ini ada patok. Untuk yang lurus itu nanti Menuju ke jurang segini. Ya, air terjunnya. Untuk ke atas nanti. Silahkan disyuting Mas, yang ke Untuk atas. Yang ke kanan Kanan. nanti ke atas itu menuju ke arah puncak. Dari sini jalur sudah mulai sulit. Kami dihadapkan dengan jalan sempit di mana suket Kolonjono masih sangat lebat dan beberapa kali juga menggores kulit kami. Sangat disarankan jika teman-teman bawa parang untuk membebetnya. Pada pendakian kali ini, rombongan kami merupakan rombongan pertama yang dari pagi tadi melakukan pendakian. Jadi bisa dilihat, jalur pendakian setelah percabangan jalan sangat sepi. Hanya ada grup kami. Itulah alasan mengapa kami memilih Gunung Wilis. Gunung ini masih cukup sepi, tidak seperti gunung-gunung pendakian lain yang ramainya sudah seperti pasar. Waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Itu tandanya jam istirahat dan makan siang telah tiba. Kami pun langsung membuka makanan yang tadi telah disiapkan dari rumah. Dan menu kali ini adalah nasi bungkus dengan ayam goreng tepung dan ditambah saus sambal yang nikmat. Kami sangat menikmati makan siang ini karena tepat di seberang tebing gunung terdapat seperti sayatan aliran air yang menyerupai air terjun. Kali ini vegetasi telah cukup berbeda dengan jalur awal tadi. Variasi tumbuhan terlihat lebih beragam dan rimbun. Jalur juga semakin menanjak. Pukul 1 siang, kami sampai di pos 1. Ya, ini baru pos 1. Padahal kami telah berjalan sekitar 4 jam. Di sini kami beristirahat sebentar. Dan disayangkan, teman saya yang bernama Hafid, dia merasa kalau kakinya sedikit kram dan tertarik. Ini mungkin disebabkan karena kami tadi kurang pemanasan. Selain itu, di masa pandemi ini, kami juga telah lama tidak melakukan perjalanan jauh. Perjalanan kami lanjutkan. Waktu telah menunjukkan pukul 3:30 dan kami belum menemukan tanda-tanda akan keberadaan pos 2. Kabut pun tiba-tiba mulai menebal. Suasana di hutan semakin gelap dan jarak pandang juga berkurang. Untungnya, sesaat kemudian kami sampai di mata air. Jadi, mata air itu terletak sebelum pos 2 teman-teman. Sedangkan jarak dari mata air ke pos 2 itu sekitar 10 menitan. Di pos 2, kami tidak beristirahat terlalu lama. Martabak. Itu martabak. Kanan. Enek oyotnya kanan. Kiri Mas. Sembarang. Pokok tumpuan mie rumah samu wis cukup kuat. Teman-teman, sekarang kita berada di setelah pos 2 ini menuju pos 3 dan trek atau jalurnya itu sangat-sangat menanjak. Jadi teman-teman harus setidaknya tangan dan kaki bekerja bersama-sama. Kemudian tadi sebelum pos 2 itu ada percabangan jalan. Itu kalau ke kanan itu, kalau lurus malah itu nanti ada tulisannya mata air. Gak jauh dari situ, cuma sekitar 1 menit. Gak ada, setengah menit. Anu, 20 detik. Ya. Sekarang pukul 4 sore. Iya.
kene ya. Wis cah kene. Dan kita tidak tahu sampai kapan nanti sampai, dan semoga lancar semuanya. Kali ini kesabaran kami benar-benar diuji. Hari yang kian petang, tenaga dan mental yang kian menyusut, ditambah dengan jalur pendakian yang licin dan terus menanjak. Terkadang selalu muncul di pikiran, seperti saya yang mendengar suara azan di tengah hutan. Padahal itu adalah suara musik teman saya yang volumenya begitu rendah. Oleh karena itu, kita dilarang diam dan melamun di saat kondisi seperti ini. Selalu berpikir positif dan berdoa sangat membantu dalam menjaga mental kita. Dan alhamdulillah, pukul 5:30 sore, kami tiba di pos 3. Di situ kami langsung membangun tenda, kemudian memasak. Menu malam kali ini, kami buka dengan menu sejuta umat, ya mie instan. Setelah itu, kami lanjut memasak nasi dengan bumbu pecel dan tempe goreng. Tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Kami harus segera tidur dan beristirahat untuk persiapan summit besok petang. Hebat bermata bet. Kok ya pas Daremu landscape. Pukul 3.00, kami bangun. Saya segera bersiap. Summit kali ini berjumlah 3 anak. 2 teman kami memutuskan untuk tetap tinggal di tenda. Perlahan tapi pasti, kami mulai menyusuri dinginnya alam dengan kondisi hari yang masih petang. Tapi sangat disayangkan teman-teman, saya tidak terlalu bisa mendokumentasikan momen kali ini karena kondisi jalan yang sangat gelap dan jalur yang masih menanjak. Menuju padang sabana, vegetasi telah mulai gundul. Kali ini banyak semak-semak yang masih cukup tinggi. Kami beristirahat sebentar di padang sabana untuk melakukan sholat subuh. Di sini juga terdapat beberapa tenda pendaki. Dari padang sabana, perjalanan kami lanjutkan ke puncak Rimba Ksatria. Dan di saat bersamaan, sang mega merah mulai menyapa kami dan menampakkan kecantikannya dari arah sebelah timur. Nah mas, Ngene iki. yo, nah mas. Akhirnya, saya dan 2 orang teman saya bisa sampai di puncak Gunung Wilis. Gunung dengan sejuta pesona keindahan dan cerita mistis yang banyak beredar di masyarakat. Gunung yang bukan merupakan primadona pendakian di Jawa Timur, tapi tak kalah indah dengan gunung-gunung lain. Dari sini, jika kita menghadap ke arah barat, maka tampak jauh di sana pegunungan Arjuna, Bromo, Semeru berdiri kokoh. Dan jika kita melihat ke arah utara, maka ada puncak lagi, di mana itu mungkin puncak Gunung Wilis via Nganjuk dan Kediri.
Untuk kono Jul. Setelah menikmati puncak, kami bergegas turun. Kemudian di tenda kami masak untuk sarapan dan pulang. Ngarep Lil. Turun ya Mas. Nggih Mas, sampun. Wah, sampun ora terus sun. Mana sih? Kowe ngising-sen. Ya duitnya apa tuh? Manas. Oh manas toh. Nek kira ngenteni opo? Oke teman-teman, itulah sedikit cerita perjalanan saya kali ini. Jika video ini bisa memberikan informasi dan sedikit menginspirasi, jangan lupa untuk like. Saya juga sangat senang jika teman-teman memberikan saran dan kritik di kolom komentar. Dan jika teman-teman berkenan, silahkan klik subscribe. Sekian cerita alam episode Gunung Wilis kali ini. Terima kasih. Salam cerita alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah calur cik turu kok. Cek turu, tangi jam 8 yo. Ever scan in the skank. Wah bongkeng. Skiver forever. Tampaknya diri ini. Ya, sin. Isolasi. Sendiri-sendiri. Apa? Wes. Bisa dengan tolong ini. Neknya Aku tidak. Bisa. Hei, Bilang